Assalamualaikum. Welcome back to my channel di Cerita Nyai. Kali ini Nyai mau cerita tentang pengalaman mistis atau pengalaman seram yang dialami oleh teman dekat Nyai ya. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Yuk kita simak videonya berikut ini. Let's check it out. Oke. Jadi kisah kali ini dialami oleh teman dekat Nyai yang bernama Fanny Gabriela. Ini kisahnya ketika teman gue ini sedang hamil tua ya, sekitar usia kandungannya 9 bulan. Pada saat itu teman gue ini, si Fanny ini pergi karena memang sudah hamil tua, itu kan diwajibkan untuk jalan-jalan kecil gitu kan, supaya bisa membantu nanti melancarkan proses melahirkannya. Nah, jadi pada saat itu sekitar jam 6 sore Fanny bersama juga dengan suaminya pergi jalan santai memutari sekitar komplek rumahnya. Awalnya sih biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada gimana-gimana. Dia juga jalan juga santai sambil ngobrol-ngobrol sama suaminya. Lepas dari maghrib, Fanny ini nggak sadar kalau ternyata Fanny ini nih ngelewatin pohon bambu yang memang di komplek itu terdapat pohon bambu yang sangat cukup banyak ya. Nah, ketika dia melewati pohon bambu tersebut, Fanny ini nggak ngeh, ya namanya manusia biasa ya, sama seperti kita gitu. Ketika kita ke suatu tempat atau kita melewati tempat yang memang notabene-nya mungkin di tempat itu terdapat makhluk-makhluk goib ya, kita kan tidak melihat. Jadi kita tidak tahu bahwa di situ ada apa, ada siapa, ada bagaimana, kita tidak tahu. Begitupun juga dengan Fanny. Jadi dia lewat-lewat aja. Nah, akhirnya setelah sekitar 30 menit dia berjalan, Fanny dan suami memutuskan untuk pulang ke rumah. Tuh. Nah, setelah sampai di rumah itu tidak ada kejadian yang aneh atau bagaimana ya, tetap normal-normal aja gitu kondisinya. Nah, sekitar jam 10 malam Fanny dan suami memang udah waktunya untuk beristirahat ya, udah waktunya untuk jam tidur gitu loh. Fanny akhirnya dia beristirahat lah sekitar jam 10 malam. Nah, entah awal mulanya itu bagaimana, Fanny ini seolah-olah dia bermimpi bahwa kakinya ini ada yang mencolek kakinya. Selain mencolek kakinya pun juga dia merasa di dalam mimpi ini, dia merasa kakinya ini dipegang oleh sosok nenek-nenek tua. Nah, karena di dalam mimpi ini Fanny cukup amat sangat ketakutan, akhirnya nenek tua ini lama-lama dari dia memegang kaki Fanny, terus dia naik sampai si nenek tua ini memegang perut hamilnya Fanny yang usia kandungannya waktu itu 9 bulan. Jadi di dalam mimpi itu Fanny melihat sosok nenek-nenek tua ini sedang memegangi perutnya atau kandungannya. Karena dia takut, akhirnya dia mencoba untuk bangun, tapi ternyata pada posisi tersebut si Fanny ini kayak orang dierep-erep gitu loh, kayak antara dia sadar ataupun dia tidur gitu kan. Kalian juga pasti pernah mengalami hal tersebut kan, antara sadar dan tidak sadar, tapi kalian ingin bergerak seolah-olah tuh ada yang nahan tubuh kalian gitu, sehingga tubuh kalian ini nggak bisa bergerak ataupun berbicara sedikit pun gitu kan. Nah, ketika Fanny ingin mencoba bangun dari tidurnya,
Fani melihat ke arah pojok kamarnya di sebelah lemari TV-nya, dan ternyata di pojok tersebut sudah ada sosok nenek-nenek tua tersebut yang sedang melihat dan melototi Fani dengan kondisi ya yang lagi dierap-erap itu kan. Fani berusaha untuk bangun tapi dia tetap nggak bisa. Dia mencoba untuk bangunin suaminya yang sedang tidur di sampingnya, di sebelahnya, tetap nggak bisa. Akhirnya Fani mencoba dan berusaha sekuat tenaga untuk berdoa, karena memang kondisinya Fani ini adalah seorang non muslim. Dia berdoa menurut kepercayaannya atau keyakinannya sendiri. Dia berdoa, terus berdoa, tapi itu tidak bisa. Istilah kasar itu nggak mempan untuk bisa melepaskan jerat erep-erep itu gitu loh, jerat sosok nenek-nenek ini. Sampai pada akhirnya si Fani ini berdoa menurut kepercayaan orang-orang muslim pada umumnya gitu kan. Dia baca doa terus menurut kepercayaan orang muslim. Setelah dia membaca bacaan agama muslim, tetap sosok dari nenek-nenek ini tetap nggak mau melepaskan tubuhnya Fani gitu loh, dengan posisi tubuh Fani yang masih kerep-kerep ini gitu, dengan kakunya. Akhirnya saking Fani ini udah kehilangan nafas, karena pada saat itu ya kalau di erep-erep kita tahu ya pasti nggak bisa nafas, kayak orang ketindihan ya, memang seperti itu gitu loh rasanya, seperti kita nggak bisa mendapatkan udara yang selayaknya yang normalnya gitu. Karena memang dia ngerasa nafasnya itu udah sulit, akhirnya dia kesel, si Fani ini kesel karena udah dibacain doa segala macam tetap nggak bisa. Akhirnya dia marah-marah dong, layaknya orang-orang normal biasanya kalau marah-marah itu seperti apa, dengan melontarkan kata-kata kasar, binatang, kebun binatang semua keluar. Ketika dia marah dengan melontarkan kata-kata bahasa yang kebun binatangnya keluar, akhirnya si nenek-nenek ini, sosok nenek-nenek ini hilang. Setelah sosok nenek-nenek ini hilang, barulah tubuh Fani bisa digerakkan dan akhirnya dia menjerit. Fani teriak sekencang-kencang mungkin, sehingga suaminya yang sedang tidur di sampingnya, di sebelahnya, itu bangun karena kaget mendengar teriakannya Fani. Ditanyalah sama suaminya Fani, "Kamu kenapa yang?" Karena saking Fani ini udah gak kehabisan nafas kan, Fani gak bisa ngomong atau gak bisa jawab pertanyaan dari si suaminya ini. Sampai akhirnya suaminya ini mencoba untuk menenangkan Fani supaya untuk bisa istirahat kembali. Akhirnya setelah beberapa menit kemudian, setelah ditenangkan oleh suaminya, barulah Fani ini bisa kembali tidur dengan nyenyak, dengan normal gitu ya. Setelah besok paginya, keesokan harinya, setelah ia bangun, Fani ini kebetulan memang di rumahnya itu ada asisten rumah tangga yang membantu pekerjaan rumahnya pada saat itu ya. Fani ini sempat berbicara atau menanyakan kejadian yang semalam ia alami gitu. Mungkin dengan kemungkinan bisa jadi si mbak-mbak ini nih paham atau tahu gitu kan kenapa Fani ini bisa terjadi seperti itu semalam. Setelah ketika Fani bertanya kepada si mbak-mbak ini, mbaknya, "Mbak, semalam aku mimpi dan aku kerep-erep, dan di situ aku melihat ada sosok nenek-nenek." "Loh, kok bisa, Bu?" kata si mbaknya. "Iya, saya juga bingung. Padahal kemarin itu saya nggak kemana-mana. Saya itu cuma jalan sore sama suami,
muter-muter komplek, saya keliling-keliling komplek. Memangnya ibu keliling komplek itu jam berapa bu? Pagi atau jam berapa? Kata si mbaknya. Terus kata Fani bilang, oh waktu kemarin sih aku pergi jalan santainya itu sore mbak, sekitar jam 6 sore. Waduh bu, kata si mbaknya, lah ya iya ibu tuh jalan jam 6 sore, itu udah mau maghrib bu, sedangkan ibu hamil tua begini, hamil besar. Ibu nggak tahu di belakang komplek ini tuh ada apa? Terus kata Fani, nah itu dia mbak yang mau saya tanyakan, karena saya kemarin itu sempat melewati ada pohon bambu yang cukup amat banyak ya, dan besar juga, lebat-lebat pohonnya. Nah itu saya mau tanya mbak, itu sebenarnya apa ya di belakang dari pohon bambu itu? Loh bu, di belakang pohon bambu itu, jadi di belakang komplek ini, tepatnya persis di belakang pohon bambu yang kemarin ibu lihat itu ada kuburan bu, ada makam di situ. Oh jadi di situ ada makam mbak? Iya bu, jadi di situ memang pemakaman umum warga-warga setempat. Jadi ya saya sih maklum atau saya wajar kalau misalkan ibu semalam sampai diganggu sama sosok nenek-nenek, karena memang di pemakaman itu yang saya tahu cukup amat serem bu, sangat serem yang saya tahu ya bu. Terus kata Fani, oh begitu mbak, yaudah deh nanti lain kali saya kayaknya nggak mau deh jalan-jalan terlalu sore. Nah makanya bu, ibu kalau mau jalan-jalan sore dalam kondisi hamil, kata mbaknya, lebih baik ibu jalan-jalan pada waktu pagi hari aja bu. Oh gitu, iya deh mbak kalau kayak gitu, makasih ya mbak. Fani ke si ART nya ini. Nah setelah kejadian itu akhirnya Fani sudah tidak berani lagi untuk jalan-jalan sore di sekitaran komplek itu, apalagi melewati pohon bambu itu ketika sore hari pada saat kondisi dia sedang hamil tua. Nah oke guys, jadi itu kisah dari sahabat saya yang memang kondisinya pada saat itu ia sedang hamil tua, hamil besar ya, hamil besar posisinya pada saat itu. Yang perlu kita ambil hikmahnya dari kisah ini, kisah Fani ini, ketika seseorang wanita sedang hamil tua ataupun dia hamil muda, sebisa mungkin harus berhati-hati ketika ingin melewati tempat-tempat yang memang dibilang wingit, dibilang cukup rawan dengan hal-hal yang goib. Karena kan kita sebagai orang awam, orang normal yang memang kita tidak memiliki kemampuan seperti itu, kita tidak tahu apa saja yang ada di tempat tersebut gitu loh. Mungkin dia suka atau dia mau ikut, kan kita tidak tahu gitu loh. Makanya pesan dari kisah Fani ini yang bisa saya sampaikan adalah untuk ibu-ibu hamil nih yang ada di luar sana, tolong jaga kehamilannya, karena kita tidak tahu hal-hal goib seperti apa yang bisa atau mungkin dia mampu untuk menyakiti diri kita dan juga kehamilan kita ya gitu. Nah oke guys, segitu aja kisah dari Fani dan cerita yang saya sampaikan ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga kalian suka dengan kisah yang saya bawakan ini. Nah apabila ada kurang dan salahnya ketika saya menyampaikan dari kisah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa mensupport saya supaya channel ini bisa berkembang dengan cara subscribe dan juga like, komen, serta share video ini ke rekan-rekan sekalian, kerabat ataupun saudara.
Oke, dengan begitu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Nyai.